Selamat malam, selamat petang semua saudara, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Sani Akam, owner dari toko Rohani Gas Workstore Surabaya. Malam hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, akan mengadakan acara tanya jawab seputar kehidupan dalam iman Katolik, tentunya dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya. Acara ini perdana tayang pada malam hari ini, dan puji Tuhan ya, program kita kali ini berjudul God's Love Through God's Work, di mana kita mau membagikan kasih Allah melalui karya dan doa bersama toko God's Work ini. Dan untuk narasumber utama acara kali ini akan saya sapa terlebih dahulu, yaitu Suster Konstantia OP. Selamat malam, Suster. Halo, selamat malam Sani. Apa kabar? Apa kabar, Suster? Puji Tuhan, baik. Suster, gimana nih kabarnya? Amin. Amin, saya juga baik. Baru Oke, pulang saya Suster. dari Dari mana? mengajar. Iya, iya. Suster, ini boleh dong Suster diperkenalkan dirinya untuk umat yang sedang ada di sini nih, Suster, tentang ordonya atau pendidikannya serta kesibukannya sekarang gimana nih Suster sehari-hari? Silakan Oke. Suster. Ya, baik. Terima kasih ya atas undangannya. Saya Suster Konstansia OP. OP itu Ordo Pewarta. Jadi saya bagian dari atau anggota dari Kongregasi Dominikan di Indonesia. Sehari-hari saya beraktivitas di Universitas Katolik Dharma Cendika. Untuk saat ini saya diberi perutusan oleh kongregasi sebagai dosen. Tentang pendidikan saya, ya puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan saya untuk menempuh doktoral dan saya selesai pada bulan September tahun ini. Saya memiliki konsentrasi implementasi implementasi spiritualitas pada manajemen. Itu San. Oke, oke, spiritualitas. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut ya Suster ya. Iya. Spiritualitas sendiri itu bagaimana sih gitu. Nah, itu teman-teman kira-kira tentang Suster Konstan, kita panggilnya Suster Konstan gitu ya Suster. Oke, nama Ya. nama kalau saya jadi dosen Hmm. namanya Yuliana Sri Purbiati karena kan di Oh, sesuai KTP iya iya iya. Suster Nama panggilannya Konstansia. magalnya Suster Konstan gitu. Suster Konstansia itu nama biara. Iya. Oh, oke. Oke, terima kasih Suster. Itu tadi adalah Suster Konstan, di mana salah satu suster dari Ordo Pewarta yang sampai saat ini masih aktif dan energik juga dalam melayani kami umat di Paroki Redemptor Mundi Surabaya. Baik, tidak berlama-lama lagi, kali ini topik bahasan kita adalah seputar Rosario. Nah, seperti kita ketahui ya, bulan ini kan bahwa bulan Oktober diperingati sebagai bulan Rosario. Jadi dalam obrolan malam ini tuh kita mau mengerti, Suster, bagaimana sih tentang Rosario lebih dalam lagi. Nah, ini untuk yang pertama nih, Suster, yang pengen ditanyain sebenarnya, pertanyaan mendasar banget, Suster. Apa sih itu Rosario, Suster? Ya taunya cuma kalung ya, Suster, untuk doa. Nah, ini mungkin Suster lebih bisa menjelaskan lebih detailnya Oh tentang apa ya. itu Rosario, Suster. Oke, berdasarkan yang saya baca, kemudian dulu penjelasan waktu saya novis itu ya, Rosario itu eh, atau rosary itu adalah mahkota dari mawar ya, artinya itu. Karena apa? Zaman dulu kan kalau berdoa itu masing-masing orang yang ikut doa itu kan dengan memegang tangkai mawar ya. Jadi tangkai mawar itu diedarkan untuk setiap yang ikut berdoa. Nah, doa Rosario merupakan doa untuk menghormati Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu yang dihormati, tapi pada intinya doa Rosario sendiri itu doa yang berpusat pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Doa Rosario ini mencerminkan kehidupan Tuhan. Nah, lebih pada mengkontemplasikan atau merenungkan kehidupan Tuhan. Dengan mengucapkan doa Rosario, kita berdevosi kepada Bunda Maria, bersama Bunda Maria memuji Tuhan atas karya Tuhan
menyelamatkan kita manusia yang dimulai dari inkarnasi Tuhan kita sampai dengan kemuliaannya. Kira-kira begitu, San? Jadi lebih tentang ke peristiwa Tuhannya. Mungkin ini suster yang selama ini kami dan mungkin beberapa orang ini mikirnya cuman kalau apa namanya doa rosario artinya mengulang-ulang salam Maria seperti itu ya suster ya. Nah, terus mungkin juga ada pendapat-pendapat bahwa ya itulah kok doanya diulang-ulang terus kok seperti menyembah Bunda Maria, tapi ternyata sekarang kita ketahui bahwa sebenarnya kita bukan seperti menyembah Bunda Maria, suster ya, tapi lebih menghormati Bunda Maria dan berdoa bersama Bunda Maria, mengingat peristiwa tentang Tuhan kita. Gitu suster kira-kira ya. Ya, ya, karena dari sejarahnya kalau mengulang salam Maria, sejarahnya ya, itu kan dulu pada abad-abad awal, ya, dimulainya abad keempat itu ya, rangkaian batu kecil yang digunakan untuk berdoa di biara ya, dalam kehidupan membiara abad keempat, kemudian sekitar abad ke-8, masih rahib ya zaman dulu para pertapa itu kan memiliki kewajiban untuk mendaraskan 150 mazmur. Ya kan? Nah, bagi yang tidak bisa membaca itu berdoa salam Maria dibagi menjadi 50 50 50 karena 150 kan kita mazmurnya itu. Nah, dibagi menjadi 50 50 50. Nah, bagi yang belum bisa membaca itu mendaraskan dengan diganti ya, mendaraskan mazmurnya itu dengan berdoa 50 kali doa Bapa kami awal-awalnya itu ya. Awalnya begitu. Kemudian pada abad 11-12 rangkaian batu itu menjadi untaian tali agar dapat menghitung jumlah doa yang didaraskan. Dan timbullah devosi dengan memakai manik-manik mendaraskan doa salam Maria itu pada pertengahan abad ke-12. Sebagai penghormatan Bunda Maria. Doa salam Maria ini diucapkan sebanyak 150 kali meniru para rahib dari abad keempat itu yang mendaraskan 150 Bapa kami yang dibagi 50 50 50. Kemudian pada abad ke-13 terdapat banyak orang yang membuat rangkaian manik-manik yang disebut Paternosters atau Bapa kami dalam bahasa Latin. Karena pada awalnya manik-manik tersebut digunakan untuk menghitung doa Bapa kami. Nah, susunan doa Rosario dalam bentuk manik-manik itu mulai berkembang pada abad 12. Akhirnya susunannya bisa kita kenal seperti sekarang ya. Ada 50 doa salam Maria, kemudian kalau rangkaian yang panjang itu kan ada 59 manik ya. Ya. 50 doa salam Maria. Ya. Yang saat ini 59 ya totalnya. Ya, 59 kan. 50 salam Maria, 1 aku percaya, 4 Bapak kami, 5 Bapak kami, kemudian 3 sapaan pada Bunda Maria yang melambangkan Tritunggal Maha Kudus ya. Begitu, San. Jadi ada perkembangan dari sejarahnya itu enggak tiba-tiba atau enggak asal muasalnya tiba-tiba langsung 59 gitu ya, Ustaz. Ya, Ada awalnya 150 dulu, terus mengalami perubahan-perubahan. Oke. Ya, terima kasih Suster, infonya berharga sekali. Nah, Suster, sama-sama. untuk waktunya nih Suster, kapan sih kita tuh seharusnya berdoa rosario, Suster? Jadi apakah ada di jam-jam tertentu ya Suster, misalnya di jam 3 seperti kerahiman atau gimana Suster kalau untuk doa rosario sendiri, Suster? Oke, kalau dari sejauh pengalaman saya untuk saat-saat ini ya, doa rosario bisa didoakan kapan saja. Kalau saya dulu dibiasakan berdoa rosario
itu di perjalanan, kemudian di kapanpun, supaya dengan berdoa rosario kita selalu bisa mengarahkan diri atau fokus kepada Tuhan. Kan maksudnya seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pribadi. Waktunya nggak dibatasi, mau pagi, siang, sore, malam, itu tidak dibatasi. Tapi untuk doa rosario itu memang sebaiknya kita penuh kesadaran ya, walaupun tidak dibatasi waktunya. Oke. Eh, kalau misalnya nih suster, jadi apa nggak ada misalnya jam-jam jam khusus tadi kan nggak ada ya suster ya? Atau mungkin kalau di jam yang sama terus gitu suster? Nggak juga ya? Atau Boleh, tidak begitu? jam yang sama tuh boleh. Misalnya kayak legioner itu, para legioner itu ya, yang anggota Legio Maria, Ya. itu kan setiap hari wajib doa rosario, karena mereka kan wajib mendoakan Tesera ya, doanya mereka itu. Ada anggota Legio yang waktunya sama. Kalau kami di Biara juga waktunya sama, jam 6 sore. Kalau yang doa bersama-sama loh ya. Kalau yang doa masing-masing ya diatur sendiri-sendiri. Jadi juga kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Waktu kapan atau jam berapa akan memberikan waktu untuk berdoa rosario. Tapi kalau bisa atau mungkin minimal 1 hari sekali kayaknya mungkin suster ya. Apalagi ini di bulan-bulan Rosario di bulan Oktober, terus di bulan Maria itu kan biasanya umat disarankan untuk berdoa Rosario minimal sehari sekali. Oke, boleh. Mau sehari sekali. Peristiwanya mengikuti situasi hati, boleh. Peristiwanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada dalam gereja kita. Kapan peristiwa gembira, kemudian sedih, kemudian terang, kemudian kemuliaan, itu boleh. Empat-empatnya boleh aja. Tidak, juga tidak Iya. dibatasi juga. Jadi kalau kita lihat di buku doa atau lembar doa itu kan memang ada harinya ya suster hari ini Iya, untuk. Tapi ternyata boleh mengikuti suasana hati. Jadi misalnya boleh. yang saat ini kita lagi sedih atau berduka ya peristiwanya mengikuti gitu aja. Iya, Wah ini eh, baru. Oh iya suster. menyatukan situasi hati kita dengan penderitaan Tuhan, Oh kesengsaraan Tuhan. Kan bisa begitu. iya, iya suster. Nah ini suster mungkin juga selain kalau kita mendoakan setiap hari tadi, eh, mungkin saya juga mau sharing bagaimana suster kalau misalnya nih rosarionya juga dibawa terus gitu suster. Tapi nanti kayak gini suster, ada yang bilang itu kan bukan jimat. Nah, memang kan bukan jimat suster, tapi kenapa ya kalau misalnya dibawa itu seperti memberikan ketenangan yang lebih. Nah, menurut suster gimana tuh suster kalau membawa rosario di mana-mana, maksudnya di tas ada, di saku ada, kayaknya kalau lebih tenang Oh, gitu ya. boleh saja membawa manik-manik rosario atau rangkaian rosario itu kemana-mana saja. Di setiap tas kita ada, tidak apa-apa, karena apalagi kalau kita memiliki devosi yang besar kepada Bunda Maria, tentu kan kita memiliki cinta yang besar juga. Maka ketika kita berdoa rosario juga dinyatakan dalam uh, rangkaian, menggunakan rangkaian doa rosario. Uh, Walaupun menggunakan jari kan sebetulnya bisa juga ya dihitung gini, tapi kan kadang dengan jari kan bisa Wah. lupa. Nah, kalau dengan manik-manik rosario kan sudah pasti, itu bisa saja, tidak masalah juga. Ya, jadi mungkin ini pengetahuan juga buat kita bahwa membawa rosario atau benda-benda suci itu ya tadi lah bukan sebagai seperti suatu jimat ya, tapi devosi kita kepada Bunda Maria, devosi kita kepada Yesus, dan kita lebih baik membawa benda-benda suci ya, suster daripada benda-benda yang lain kan gitu ya, suster. Ya, harapannya kan kita supaya selalu fokus. Walaupun kita itu apa saja panggilan kita, tapi kan eh, kita ini kan anak-anak Allah ya, jadi selalu fokus pada yang memberi kehidupan. Maksudnya kan seperti itu. Oke, suster. Tadi untuk soal peristiwa udah dijelasin juga, bisa milih, waktunya juga bisa milih. Nah, lalu suster ini ingin bertanya lagi yang lain. Kalau peristiwanya itu kan
ada banyak, Sus. Nah, kenyataannya itu, Sus, ya, saya pribadi juga belum hafal sampai sekarang, Suster. Ini kadang-kadang umat kan juga seperti itu. Yang penting aku berdoa, tapi kadang lupa peristiwanya itu apa. Terus aku masa Ya, kemana-mana bawa lembar doa, buku doa, puji syukur ya. Gimana ini, Suster? ya. Padahal kan ini barusnya ya. Ya, karena tujuan doa Rosario itu kan untuk mengenangkan kehidupan Tuhan, mengkontemplasikan atau merenungkan kehidupan Tuhan Yesus ya. Dari peristiwa gembira itu adalah peristiwa inkarnasi ketika Allah Bapa menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu dan masa kecil Tuhan Yesus. Kemudian peristiwa terang itu pelayanan Tuhan Yesus, peristiwa sedih itu penderitaan dan sengsara Tuhan Yesus, peristiwa mulia itu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, memang sebaiknya doa Rosario kita setelah memilih peristiwa terang, ya kita menyebutkan peristiwa-peristiwanya itu dalam doa perpuluhan Salam Maria. Itu sebaiknya tidak diganti dengan permohonan karena tidak hafal, alasannya tidak hafal, mau diganti permohonan. Karena kalau diganti permohonan kan itu tidak sesuai dengan tujuan doa Rosario. Oleh karena itu zaman sekarang kan kita bisa bawa catatan kecil atau kalau God Bookstore itu mencetak yang kecil-kecil bisa dibagikan kepada umat ya kan. Ini peristiwa-peristiwa doa Rosario. Jadi itu kan juga bisa dikasihkan di dompet ketika mau doa rosario ambil selipan itu bisa atau lihat di HP ya peristiwa-peristiwa itu kan juga bisa. Nah, supaya doa rosario itu mengena pada tujuannya untuk mengenangkan Tuhan Yesus. Nah, sebaiknya memang kalau berdoa rosario itu tadi kan kita sudah bahas dalam memberikan waktu yang khusus. Maka dalam Ekaristi itu kita tidak jangan disambil doa rosario ya. Karena Ekaristi kan sudah jelas ya. Kita mengikuti perayaan yang mengenangkan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di situ kita harus fokus sebagai jantung hidup kita ya dalam perayaan Ekaristi. Jadi tidak bisa diganti atau sambil doa rosario. Atau saya tidak ikut Ekaristi, hari ini saya ganti doa rosario itu juga tidak boleh. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa itu sebaiknya disebutkan. Kalau bisa hafal itu sangat recommended ya. Karena kan apa? Karena kita mencintai Bunda Maria, mencintai Tuhan Yesus ya, kita mengertilah peristiwa-peristiwa yang dialami Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kemudian doa permohonan. Nah, doa permohonan itu sebaiknya kalau mau pakai sebelum berdoa rosario atau setelah berdoa rosario. Kalau perpuluhan dengan doa rosario itu akan menghambat fokus kontemplasi kita pada kehidupan Tuhan. Karena kan kita kan mengenangkan kehidupan Tuhan dari inkarnasi sampai dengan kemuliaan. Kemudian kalau kita suka doa rosario yang mengkontemplasikan Tuhan itu, maka peristiwa-peristiwa doa rosario itu sebaiknya kita wujudkan dalam hidup kita. Bagaimana ketika Tuhan itu lahir, nah bagaimana perwujudan dalam hidup. Karena kan semakin mengenal Tuhan, kan berarti kita juga harus semakin mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu doa rosario, Salam Maria dan sebagainya seterusnya hafalan. Ini harus kita luruskan. Memang kita hafal Salam Maria, tapi kan Salam Maria yang kita doakan itu sebagai pertolongan kita untuk mengkontemplasikan kehidupan Tuhan sesuai dengan peristiwa yang kita doakan dalam doa rosario kita. Berdoa rosario
itu sebagai wujud kita mencintai Tuhan. Karena kita ingin dekat dengan Tuhan, ingin semakin mengenal dengan Tuhan. Dan apa namanya, kembali ke wujud tadi ya, kalau kadang-kadang kan kita mengharapkan banget kalau ada wujud itu dikabulkan ya. Nah, sebagai orang beriman ya, kita boleh mengucapkan wujud sebelum berdoa rosario atau sesudah doa rosario, tapi perkara dikabulkan atau tidak itu kan dari Tuhan sendiri, karena Tuhan yang lebih tahu kebutuhan kita. Saya kira itu tentang seputaran peristiwa-peristiwa dan wujudnya dan kapan kita mendoakan rosario dan tujuannya. Jadi selalu kita harus pada tujuan doa rosario. Jadi kalau permohonan tadi itu sebenarnya boleh, tapi mungkin di waktu yang berbeda, Suster ya. Jadi antara doa pribadi atau ya tadi sebelum dan sesudah, bukan di tengah-tengahnya doa rosario itu ya, Suster. Ya, ya betul. Atau kita hanya doa rosario saja, bukan hanya ya. Kita mendoakan rosario rosario full dengan tujuan mengenangkan peristiwa kehidupan Tuhan. Nah, kalau kita punya permohonan yang mendesak, permohonan yang besar, permohonan yang khusus, kita bisa berdoa melalui novena. Novena 3 kali Salam Maria, novena banyak hal itu, Hati Kudus Yesus, novena apa, novena apa. Nah, itu kita bisa berdoa di situ. Ya, ini mungkin nanti yang novena kita buat satu percakapan khusus lagi, Suster. Karena Boleh. novenanya banyak sekali di Katolik ini, kaya, Suster ya, kan doa-doanya. Iya, Suatu iya. kebanggaan juga untuk kita, kita punya banyak novena. Oke. Lalu Suster, ini kalau misalnya kita berdoa nih Suster di lingkungan atau di komunitas itu kan kadang ada yang disuruh berdoa itu bergantian Suster nih. Muter satu-satu atau mungkin satu yang mimpin atau kamu 10 kayak gitu Suster. Itu sebenarnya gimana toh Suster? Apakah harus dipimpin oleh satu orang atau ya sudah putar aja gitu kalau misalnya kalau rosario di dalam kelompok bukan pribadi. Ya. Saya kira itu hanya teknik kita berdoa ya untuk mengendaraskan Salam Maria itu. Jadi mau perpuluhan 10 pertama satu orang, 10 kedua satu orang yang lain, atau mau urutan itu boleh aja, tidak ada pakem atau ketika yang pemimpin mengucapkan Salam Maria, kemudian nanti dijawab oleh seluruh umat yang hadir, kemudian di peristiwa kedua seluruh umat yang hadir mengatakan Salam Maria, kemudian nanti pemimpin menjawab doa Salam Maria itu. Nah, itu juga nggak masalah, nggak ada, tergantung situasi, kemudian kesepakatan di dalam komunitas itu atau di dalam kelompok itu. Mungkin satu Suster tambahan dan catatannya buat yang Hmm. mimpin kalau lupa ya Suster. Nah ini mungkin kita kan kemana-mana juga nih ya. Seperti Oh Suster tadi ya, bilang lembar doa, aha, lembarnya ini peristiwa-peristiwa atau kalau nggak puji syukur atau seperti yang Suster tadi bilang menarik dari handphone, memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi jangan sampai mungkin kayak kita umat Katolik disuruh mimpin terus habis gitu ngomong waduh aku lupa, aku nggak bisa gitu kan. Wah, masa untuk Tuhan kita ngomong lupa, nggak bisa kecintaannya itu bagaimana ya? Nah, mungkin ini ya, tips dari suster ini malam ini. Kita bisa memanfaatkan tadi ini handphone kan sekarang banyak sekali ya selain mungkin Instagram itu yang sudah tentang Katolik itu banyak sekali suster. Mungkin itu bisa di ya, capture, nah, dibaca gitu untuk yang kalau kita sekarang mulai sekarang disuruh mimpin, wis tidak sempat bawa buku doa, lembaran doa, mungkin ini idenya suster ini luar biasa, di capture dari handphone. Yang penting kita bisa ya, mimpin. ya, karena setiap orang yang sudah menerima sakramen Krisma kan sudah siap untuk diutus lah. Salah satunya memimpin doa rosario itu kan bagian dari perutusan ya. Mestinya siap, semua umat Katolik itu harus siap menjadi memimpin ibadat di lingkungan, memberikan renungan. Apalagi zaman sekarang kan umat Katolik luar biasa, ikut CAP ya, ikut SEP,
dan pendalaman kursus-kursus, ada kursus teologi, ada kursus filsafat, sehingga selalu idealnya selalu siap untuk diutus apapun bentuknya. Baik, Suster. Ini untuk yang terakhir nih, Suster. Mau tanya Ya. seputar Rosario lagi. Untuk bahannya, Suster, Rosario itu saya pernah dengar-dengar nih, Suster, Rosario itu kok lebih baik kayu. Nah, banyak. Soalnya kan simbol kesederhanaan, Yesus anak tukang kayu, seperti itu, Suster. Tapi Ya. di negara lain kok banyak juga yang menggunakan misalnya bahan-bahan lain yang indah. Nah, sebagai doa yang indah untuk Bunda Maria, dia juga menggunakan bahan-bahan yang indah. Ini gimana tuh, Suster? Maksudnya bahan untuk Rosario sendiri ini seperti apa yang seharusnya, Suster? Manik-manik Rosario ya maksudnya. Ya, Suster. Ya, manik-manik Rosario kan awalnya dari batu ya. Karena kan menggunakan sumber daya alam yang ada. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman, itu ya sesuai kreativitas kita manusia. Ada yang Tidak menggunakan harus benang kayu ya, Suster, saja ya. ya, benang. Kan ada ya yang benang, Rosario dari benang. Ya, ya. Kemudian ada yang dengan kayu. Kayu pun juga ada macam-macam. Ada yang kayu cendana, ada yang kayu uh, terembesi ya. Ada tergantung di daerah mana, penghasil kayu apa kan gitu ya. Ada yang dari biji jali, tahu biji jali? Yang agak lonjong-lonjong itu. Oh, Biasanya iya, iya, Suster, ya. saya ada ya. Ini ya, ini. Ini kan biji jali. Ini. Hmm. Ini saya punya Rosario ini dari biji jali. Nah, kemudian yang saya pakai ini kan dari batu ya. Jadi ada banyak hal itu di dalam saya membaca, saya belajar itu tidak ada ketentuan. Karena ya menurut saya apa sumber daya apa yang ada di sekitar kita kan bisa digunakan sebagai sarana memuji Tuhan. Bahkan bentuk doa rosario kan tidak harus seperti kalung ya. Ini 50 ya dalam bentuk gelang. Nih, mungkin di Guardswork sudah buat belum yang bentuk gelang. Bentuk gelangnya biasanya per 10, Suster. Ini kalau Ini bentuk gelangnya ini diperpanjang. 59. 59 bentuk gelang ya, Suster. Iya, Wah, dapat bentuk ide gelang. lagi dari Suster ini nanti. Kemudian ini ada apa ada kayu, ada kristal, ada dicampur-campur ini. Oh, oke, oke. Tidak kayu semua, Jadi tapi di untuk sini. itunya tidak perlu yang kayu-kayu tadi, misalnya kalau campur-campur begini juga oke. Oke. Mungkin juga dari bahan dan warna itu juga mungkin nanti bisa ada maknanya sendiri-sendiri loh, Suster, ya. Oh Mungkin ya, kita bisa bahas ini, Suster. Menarik untuk ya. eh, pemaknaan dari bahan-bahan rosarionya sendiri ini, Suster. Ya, bisa. Itu kadang ya bisa kan tergantung yang bikin juga atau akhirnya atau yang akan menggunakan doa rosario mungkin ada yang pesan, oh saya dari kayu karena saya ingin melambangkan kedekatan saya dengan alam, eh, terutama dari tumbuhan ya dengan Tuhan, flora, fauna, flora ya, tumbuhan itu Ya. flora dengan Tuhan karena flora itu kan bagian dari alam ciptaan. Itu bisa. Bahkan sekarang yang terakhir kemarin saya lihat itu dicetak jadi dari karet Oh. dan warna-warni. Nanti ya saya fotokan. Nanti saya kirim ke Sani itu. Karena itu ada di kantor teman saya. Loh, ini ada rosario model baru ya? Aku bilang, iya itu dicetak suster dari Oh. karet. Dia bilang gitu. Iya, iya, Suster. Boleh, Suster. Terima kasih sekali ini ide-idenya, Suster. Ini tadi kalau saya boleh rangkumkan dari yang obrolan kita nih, Sus. Jadi Rosario sendiri ini kan sangat erat hubungannya dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ibunya. Jadi Rosario ini ya itu karena sangat pentingnya dan juga indah. Mungkin
mungkin rosario sendiri ini bisa kita jadikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang kita sayangi. Karena ini kalau kita mendapatkan rosario dari souvenir atau kita beli sendiri, mungkin berbeda ketika kita ingin memberi seseorang yang kita kasihi dengan pemaknaan khusus seperti tadi Suster bilang, kayu atau bahan lain, batu atau mungkin dengan warna yang lain. Menurut saya itu kok jadi suatu hal yang menarik, Suster, memberikan hadiah khusus, rosario yang khusus juga untuk seseorang yang kita kasihi. Juga mungkin bisa kayak rosario dinding juga mungkin, Suster ya. Jadi mungkin di rumah-rumah umat Katolik itu kan banyak hiasan seperti salib, lukisan. Nah, ini mungkin juga yang bisa ditambahkan sekarang rosario dinding. Karena dengan rosario kita juga bisa ingat Bunda Marianya, ingat peristiwa Iya, Yesusnya. Kan iya. seperti itu, Suster. Iya, sangat bagus itu idemu bahwa memang rosario mau yang rosario dinding yang gede-gede maniknya itu ya, Iya, yang kecil iya, iya. begini. Ini saya juga dapat dari teman. Ini bisa dipakai sebagai gift atau hadiah apapun ya momennya, bebas momennya juga. Kadang tanpa momen juga pengen kasih rosario. Ingin. Nah, kalau saya juga memang punya kebiasaan membawa rosario itu dua. Nanti yang satu itu milik saya yang biasa saya pakai doa, yang satu itu nanti kalau ada orang memerlukan itu langsung saya, oh ini saya ada rosario, ini masih baru begitu, sudah diberkati oleh Romo jadi tinggal dipakai doa. Begitu saya ada kebiasaan begitu. Seperti kalau kita bawa masker itu loh. Oh iya, Suster. Nah, kan ya masker Katakan kan gitu kita ya. bisa Nggak berbagi salah itu. kapanpun. Gitu. Iya, Suster. Menarik sekali. Oke. Terima kasih, Suster, untuk obrolan perbincangan kita kali ini. Ini memang episode pertama kita. eh, tapi kami berharap juga akan ada berikut-berikutnya topik-topik yang menarik lagi yang kita juga mengikuti sesuai dengan liturgi di gereja. Kita mau membuat sesuatu yang agak berbeda. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan khusus bisa disampaikan, kita akan bahas dengan Suster Konstan dan mungkin juga dengan tambahan narasumber-narasumber yang lain nanti. Apa yang ingin diketahui, apa yang ingin ditanyakan, boleh bebas kita tanya aja, kita ngobrol santai-santai ya, Suster. Ya, boleh kapan saja. Semoga God Work Store itu semakin dikenal masyarakat, artinya Terima kasih, semakin Tuhan. memberkati, memberi manfaat kepada masyarakat dimanapun ya, karena zaman sekarang itu kan sudah zaman apa namanya serba cepat, serba serba bisa semua, bisa melayani seluruh dunia karena kebermanfaatan itu kan yang perlu kita kembangkan, perlu kita terus usahakan. Kemudian tidak terbatas pada oh Surabaya aja, enggak bisa ke seluruh dunia. Semoga Tuhan memberkati seperti itu untuk God's Bookstore. Amin, amin, Suster. Ini semoga tayangannya juga banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang nonton, dan terutama bermanfaat, jadi berkat untuk umat yang lain, Suster. Iya, Baik, demikian perbincangan santai kita malam ini. Dan sebagai acara penutup di setiap pertemuan, kita akan adakan doa bersama. Jadi untuk beberapa intensi dari teman-teman, dari customer juga yang ingin didoakan, kami akan berdoa bersama. Dan untuk berikutnya ada yang ingin didoakan lagi, boleh langsung DM atau chat WA God's Work Store. Di IG juga ada. Nanti semua untuk permohonan yang masuk kami akan doakan bersama. Mari kita tutup dengan doa bersama, Suster. oke. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena Kau sudah berkati kami, terutama untuk acara ini Bapak. Kau berkati boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kami mohon ampunan-Mu atas dosa-dosa yang kami lakukan Bapak, mungkin dari perkataan maupun perbuatan tindakan kami.
Dan saat ini Bapak kami mau khusus berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang masuk untuk semua teman-teman, saudara-saudara, dan juga untuk customer God's Work Store yang selama ini terus juga ingin mohon bantuan doa Tuhan. Kami mau berdoa Bapak untuk mereka yang saat ini sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, yang sedang menderita kanker, yang sedang menderita lutut sakit, untuk sakit jantung, untuk sakit diabetes, apapun itu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang dapat membuat mujizat untuk kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Dan kami juga mau Tuhan mohon berkat dan perlindungan-Mu untuk usaha-usaha kami, untuk usaha-usaha kami yang selalu kami kerjakan untuk Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya kami mau terus Tuhan boleh menjadi berkat untuk sesama kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang menantikan pasangan hidup Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan segala yang terbaik untuk mereka yang saat ini sedang menunggu, menantikan pasangan hidup yang terbaik daripada-Mu. Juga untuk mereka yang terus menantikan adanya momongan Tuhan, hadirnya anak-anak dalam keluarga mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kami hanya manusia lemah yang tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Kau Allah yang sungguh luar biasa. Kau boleh membuat mujizat atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berikan yang terbaik untuk kami. Kami akan terus mohon dan berdoa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, rencana-Mu sungguh yang luar biasa yang terbaik untuk kami. Biarlah semua yang terjadi pada kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan biarlah kami boleh lebih lagi lapang hati, boleh lebih lagi bersabar dan lebih lagi menantikan janji-Mu yang luar biasa untuk hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bunda Maria selalu mendoakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Bapa yang Maha Kasih senantiasa melimpahkan berkat bagi kita semua, bagi keluarga, dan semua yang kita doakan, teman, sahabat, dimanapun mereka berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Ya, sama-sama, San. Salam untuk Jeffrey dan Eugene ya, juga Suster. Mama dan Papa. Nanti kapan-kapan saya berkunjung. Sampai Ya, ketemu lagi, Suster. ketemu lagi. Bye. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama. Berkati juga.